Biografi Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah, pembesar para tabi'in. Ini adalah biografi kedua dari serial biografi para ulama salaf yang sekarang baru dibahas. Tokoh kali ini adalah salah seorang yang berpengetahuan luas dan yang biografinya pantas ditengahkan. Memang dia tidak begitu terkenal di kalangan khalayak umum, akan tetapi karena kepakaran ilmunya, dia bisa dikenal di kalangan intelektual dan para cendekia. Nama dan kelahirannya. Nama beliau adalah Sa'id bin Al-Musayyib bin Hazan bin Abi Wahab ibnu Amr bin Aid bin Imran bin Makhzum Al-Quraisy Al-Makhzumi Al-Madani. Dia adalah pembesar para tabi'in. Kunya atau nama panggilannya adalah Abu Muhammad. Kelahiran beliau dituturkan oleh Az-Zahabi rahimahullah. Dia dilahirkan pada saat pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan 2 atau 4 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa dia dilahirkan 2 tahun sebelum pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berlangsung. Sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya disampaikan oleh Imran bin Abdul Malik rahimahullah. Dia berkata, Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah berkata, "Aku tidak pernah merasa takut kepada sesuatu apapun, seperti ketakutanku kepada wanita." Perawi selanjutnya berkata, orang-orang yang mendengarnya selanjutnya mengatakan, "Sesungguhnya orang seperti Anda tidak pernah menginginkan wanita untuk dinikahi, dan tidak ada wanita yang mau mengawini Anda." Dia berkata, "Memang itulah yang aku katakan kepada kalian." Sanjungan ulama terhadapnya. Dari Makhlul rahimahullah, dia berkata, "Aku telah menjelajahi seluruh pelosok negeri di bumi ini dalam mencari ilmu, dan aku belum pernah menjumpai seorang pun yang lebih luas wawasannya dari Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah." Ali bin Al-Madini rahimahullah berkata, "Aku belum menemukan para tabi'in yang lebih luas wawasannya dari Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah. Menurutku, dia adalah tabi'in yang paling terhormat dan mulia." Ahmad bin Abdullah Al-Ajali rahimahullah berkata, Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah adalah seorang yang soleh, ahli fikih, dan tidak mau mengambil begitu saja suatu pemberian atau hadiah. Dia pernah mempunyai barang perniagaan senilai 400 dinar. Dengan jumlah itu, ia berdagang minyak. Dia adalah seorang yang buta sebelah matanya. Abu Zur'ah rahimahullah berkata, dia termasuk orang yang mudah bergaul, berasal dari suku Quraisy dan dapat dipercaya. Selain itu, Sa'id rahimahullah juga seorang imam. Muhammad bin Umar rahimahullah berkata, dia adalah pembesar kami dan guru kami, dan masih banyak lagi pendapat para ulama tentangnya. Ibadahnya. Dari Harmalah bin Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah, dia berkata bahwa ayahnya pernah mengatakan, "Aku tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah selama 40 tahun. Dari Utsman bin Hukaim rahimahullah, dia berkata, "Aku pernah mendengar Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah berkata, selama 30 tahun setiap kali para muazin mengumandangkan azan, pasti aku sudah berada di dalam masjid." Dari Abdul Mu'in bin Idris rahimahullah, dari ayahnya, dia berkata, selama 50 tahun Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah melakukan sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah berkata, "Aku tidak pernah ketinggalan takbir pertama dalam sholat selama 50 tahun, sholat di awal waktu. Aku juga tidak pernah melihat punggung para jamaah, karena aku selalu berada di barisan terdepan selama 50 tahun itu." Dari Yazid bin Hazim rahimahullah, dia berkata, Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah melakukan puasa terus-menerus. Jika matahari telah terbenam, dia datang ke masjid dengan membawa minuman dari rumahnya dan meminumnya. Ilmu pengetahuannya. Dari Yahya bin Hibban rahimahullah, dia berkata, tokoh terkemuka di Madinah pada masanya dan yang sangat dihormati dalam bidang fatwa adalah Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah. Ada yang menyebutkan bahwa dia adalah imam para ulama fikih. Qatadah rahimahullah berkata, "Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih tahu tentang hukum halal haram dari Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah." Dari Hisham bin Sa'ad rahimahullah, dia berkata, "Aku pernah mendengar Az-Zuhri rahimahullah berkata, ketika ada seseorang yang bertanya kepadanya, dari mana Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah menimba ilmu? Az-Zuhri rahimahullah menjawab, dari Zaid bin Sabit.
dia juga pernah berguru kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Abbas, dan Ibnu Umar. Di samping itu, dia juga berguru pada istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Sayyidah Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Selain itu, dia juga pernah berguru kepada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Su'aib, Muhammad bin Maslamah ridwanullahi alaihim, dan banyak meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang merupakan mertuanya. Abu Thalib rahimahullah berkata, aku pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, siapakah Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah? Dia menjawab, siapa yang menandingi Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah? Dia adalah orang yang dapat dipercaya dan termasuk orang yang soleh, dan masih banyak lagi pendapat para ulama tentang ilmu pengetahuannya, keahliannya dalam menafsirkan mimpi. Al-Zahabi rahimahullah berkata, Al-Waqidi rahimahullah mengatakan bahwa Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah adalah orang yang paling berkompeten dalam menafsirkan mimpi di kalangan masyarakat. Sa'id rahimahullah mempelajarinya dari Asma binti Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anha, sedangkan Asma sendiri mempelajarinya dari ayahnya. Dari Ismail bin Abi Al-Hakam rahimahullah, dia berkata, ada seorang laki-laki berkata, aku bermimpi melihat Khalifah Abdul Malik bin Marwan mengelilingi masjid Rasulullah SAW sebanyak 4 kali. Kemudian aku menceritakan mimpi ini kepada Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah, dan dia berkata, jika memang mimpimu benar seperti itu, maka Khalifah Abdul Malik bin Marwan akan mempunyai 4 keturunan yang semuanya akan menjadi khalifah. Dari Imran bin Abdullah rahimahullah, dia berkata, Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah bermimpi seolah-olah di kedua matanya terdapat tulisan Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Tuhan itu satu. Kemudian dia menceritakan mimpinya itu dan meminta penafsiran atau pendapat dari keluarganya. Lalu mereka menceritakan hal itu kepada Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah. Dia lantas berkata, jika memang mimpinya benar seperti yang diceritakannya, maka katakanlah bahwa dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Akhirnya dia pun meninggal dunia setelah beberapa hari. Kewibawaan dan perjuangannya membela kebenaran. Dari Imran bin Abdullah rahimahullah, dia berkata, Sa'id rahimahullah mempunyai hak atas harta yang ada di Baitul Mal sebanyak 30-an ribu. Dia diundang untuk mengambilnya, akan tetapi dia menolaknya. Dia berkata, aku tidak membutuhkannya, hingga Allah berkenan memberikan keputusan yang adil antara aku dan Bani Marwan. Diriwayatkan, Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah tidak mau memenuhi panggilan para khalifah seperti Abdul Malik bin Marwan dan putranya Al-Walid bin Abdul Malik, karena melihat kezaliman yang mereka lakukan dalam menjalankan pemerintahan. Namun dia akan memenuhi panggilan khalifah yang adil dalam kepemimpinannya, seperti ketika dia pernah memenuhi panggilan dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang pada saat itu sedang menjabat sebagai wali kota Madinah. Ibnu Sa'ad rahimahullah dalam kitab At-Tabaqat dari Malik bin Anas rahimahullah mengatakan, pada saat Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai khalifah, dia tidak pernah memutuskan suatu perkara kecuali setelah meminta pendapat dan bermusyawarah dengan Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah. Pada suatu ketika, Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah mengutus pengawalnya untuk menanyakan suatu permasalahan. Kemudian pengawal tersebut mengundangnya dan mengajaknya datang ke istana. Setelah Sa'id rahimahullah datang, Umar bin Abdul Aziz buru-buru berkata, utusanku telah melakukan kesalahan. Aku hanya ingin menanyakan kepadamu tentang suatu permasalahan di majelismu. Menikahkan putrinya. Ada kisah menarik yang diriwayatkan tentang bagaimana Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah menolak lamaran khalifah untuk menikahkan putrinya dengan putra mahkota. Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah justru menikahkan putrinya dengan seorang pemuda yang masih berstatus sebagai muridnya dan seorang yang sangat miskin. Dari Abu Bakar bin Abi Daud rahimahullah, dia berkata, sebenarnya putri Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah telah dipinang oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan untuk dinikahkan dengan putranya yang bernama Al-Walid. Akan tetapi Sa'id rahimahullah menolaknya, sehingga sang khalifah selalu berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan persetujuannya. Akhirnya Khalifah Abdul Malik bin Marwan mencambuknya 100 kali di musim dingin, menyiramkan air dingin ke tubuhnya, dan lalu memakaikan jubah yang terbuat dari kain sutra.
Selanjutnya perawi mengatakan, Ahmad anak dari Abdurrahman bin Wahab rahimahullah telah memberitahukan kepadaku, Umar bin Wahab telah memberitahukan kepada kami dari Ataf bin Khalid, dari Ibnu Harmala, dari Ibnu Abi Wada'a rahimallahu anhuma. Maksudnya Katsir bin Abdul Muthalib bin Abi Wada'a. Dia berkata, aku sering berbincang-bincang dengan Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah. Pada suatu ketika dia tidak menjumpaiku untuk beberapa hari lamanya. Ketika aku datang ke rumahnya, dia bertanya, di mana kamu selama ini? Aku menjawab, salah satu anggota keluargaku meninggal dunia sehingga aku sibuk karenanya. Dia kemudian berkata, mengapa kamu tidak memberitahukannya kepadaku sehingga aku bisa melayatnya? Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah kemudian menyusulnya dengan pertanyaan, apakah kamu sudah mendapatkan perempuan calon istrimu? Aku menjawab, semoga Allah memberikan rahmat kepada Anda. Siapa yang sudi menikahkan putrinya dengan orang sepertiku, sedangkan aku tidak mempunyai apa-apa kecuali uang 2 atau 3 dirham saja. Sa'id rahimahullah berkata, saya. Kemudian aku berkata, sungguh? Dia berkata, betul. Kemudian dia memuji Allah, membaca salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga akhirnya dia benar-benar menikahkanku dengan putrinya hanya dengan 2 atau 3 dirham. Setelah itu, aku pun berdiri dan sampai tidak menyadari apa yang aku lakukan. Karena saking senangnya, aku pun pulang ke rumah sambil berpikir, kepada siapa aku harus mendapatkan pinjaman. Kemudian aku melakukan sholat maghrib di masjid lalu pulang ke rumah. Aku memang sedang sendirian di rumah dan berpuasa ketika aku mempersiapkan makanan untuk berbuka puasa dan makan malam yang terdiri dari roti dan minyak zaitun. Tiba-tiba dari luar ada seseorang yang mengetuk pintu dan aku pun bertanya, siapa di luar? Dia menjawab, Said. Aku pun langsung berpikir pada setiap orang yang bernama Said tanpa memikirkan nama Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah, karena Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah adalah orang yang tidak pernah keluar dari lingkungan antara masjid dan rumahnya selama 40 tahun. Aku pun bergegas keluar dan ternyata dia adalah Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah yang aku kenal. Aku kira dia tidak mau ke sini karena sibuknya beribadah. Aku berkata, wahai Abu Muhammad, tidakkah lebih baik Anda mengutus seseorang untuk memanggilku sehingga aku bisa datang ke rumah Anda? Dia berkata, tidak, kamulah yang pantas didatangi. Kamu adalah orang yang belum beristri, sehingga alangkah lebih baiknya jika kamu segera menikah. Aku merasa kasihan jika engkau melewati malam-malam dengan seorang diri. Ini istrimu, kata Sa'id rahimahullah sambil menunjukkan putrinya. Tiba-tiba sang putri sudah berada di belakang ayahnya. Sa'id rahimahullah pun menarik putrinya itu hingga masuk ke rumahku dan lalu dia menutup kembali pintunya. Aku cepat-cepat meletakkan sebuah mangkuk besar di antara bayangan lampu agar sang putri tidak kelihatan. Kemudian aku naik ke tingkat rumahku dan berteriak-teriak mengundang semua tetangga untuk datang. Akhirnya mereka pun segera datang kepadaku dan bertanya, ada apa? Lalu aku memberitahukan maksud keinginanku dan mereka pun lalu menemui istriku itu. Setelah itu, keluargaku berkata, engkau tidak boleh menyentuhnya sampai dipenuhi hak-hak pengantin atasnya. Kemudian istriku datang kepadaku dan berkata, aku masih belum bisa bersentuhan denganmu selama 3 hari. Lalu aku menunggu hingga 3 hari dan baru bisa melakukan malam pertama dengannya. Dan ternyata dia adalah perempuan yang tercantik dan hafal Al-Quran. Dia adalah seorang wanita yang paling luas wawasannya tentang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada yang lain. Selain itu, dia juga tahu betul dan memperhatikan hak-hak suami, hingga aku berbulan madu dengannya sampai 1 bulan lamanya. Cobaan yang menimpanya. Dari Abdullah bin Ja'far rahimahullah dan lainnya, mereka berkata, Ibnu Zubair diangkat menjadi gubernur oleh Jabir bin Al-Aswad bin Auf Az-Zuhri di Madinah. Jabir lalu mengajak orang-orang untuk membaiat Ibnu Zubair. Namun Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah berkata, tidak, aku tidak mau membaiatnya, sehingga orang-orang mengerumuninya. Jabir lalu mencambuknya sebanyak 60 kali dengan cemeti. Berita ini pun sampai ke Ibnu Zubair dan dia pun melayangkan surat kecaman kepada Jabir, sang atasan. Ibnu Zubair berkata, aku tidak mempunyai masalah dengan Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah, biarkan dia. Di kisah yang lain disampaikan tentang cobaan yang menimpanya dari Abdullah bin Ja'far dan lainnya rahimahullahu anhuma. Mereka berkata, sesungguhnya Abdul Aziz bin Marwan telah meninggal dunia di Mesir pada tahun 84 Hijriah. Kemudian Abdul Malik mengangkat kedua putranya menjadi putra mahkota. Dia mengirimkan selebaran kepada warga di seluruh negeri agar mereka mau membaiatnya, menyatakan ketaatan
dan kesetiaan mereka kepadanya. Akan tetapi Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah menolaknya dan berkata, aku akan melihat dulu sikap dan perilaku mereka berdua. Karena hal tersebut, Hisham lalu mencambuknya sebanyak 60 kali, memaksanya untuk berkeliling kampung dengan celana dalam yang terbuat dari rumbai-rumbai hingga mencapai puncak suatu bukit. Ketika mereka menggiringnya, dia bertanya, kemanakah kalian menggiringku? Mereka berkata, ke penjara sebagai tahanan. Mendengar itu, Sa'id rahimahullah lantas berkata, demi Allah, ini pasti penyaliban, karena kalau tidak, aku tidak akan memakai pakaian dalam semacam ini. Mereka pun mengembalikan Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah ke penjara dan menahannya. Hisham kemudian menulis surat kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang berisi tentang apa yang dilakukannya terhadap Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah. Namun sang khalifah justru menegur apa yang telah dilakukannya itu terhadap Sa'id rahimahullah. Dalam suratnya, Abdul Malik mengatakan, demi Allah, sesungguhnya Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah adalah orang yang seharusnya mendapat belas kasihan daripada harus dipukuli, meski kami tahu bahwa Sa'id rahimahullah memang tidak sependapat denganmu. Guru-gurunya Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah berguru kepada Abu Bakar dengan hadis mursal, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Hukaim bin Hizam, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amr bin Al-Ash, ayahnya Al-Musayyib, Muammar bin Abdullah bin Nadla, Abu Zar Al-Ghifari, Abu Darda, Hasan bin Sabit, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zaid Al-Mazini, Utab bin Asid, Utsman bin Abi Al-Ash, Abu Salabah Al-Khushaini, Abu Qatadah, Abu Musa Al-Hashari, Abu Sa'id, Abu Hurairah, dan bahkan dia telah menikahkan Sa'id dengan putrinya, Sayyidah Aisyah, Asma binti Umais, Khawla binti Hukaim, Fatimah binti Qais, Ummu Sulaim, Ummu Syarik, dan Khalaq ridwanullahi alaihim, murid-muridnya. Al-Hafiz rahimahullah berkata, mereka yang meriwayatkan dari Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah antara lain putranya sendiri Muhammad, Salim bin Abdullah bin Umar, Az-Zuhri, Qatadah, Syarik bin Abi Tamar, Abu Az-Zinad, Sulami, Sa'ad bin Ibrahim, Amr bin Murrah, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Daud bin Abi Hind, Tariq bin Abdirrahman, Abdul Hamid bin Jubair bin Syuba, Abdul Khaliq bin Salama, Abdul Majid bin Sahl, Amr bin Muslim bin Imarah bin Ukaim, Abu Ja'far Al-Bakir, Ibnu Al-Munkadir, Hashim bin Utbah, Yunus bin Yusuf, dan jamaah rahimahullahu anhuma. Beberapa mutiara perkataannya. Dari Sufyan bin Uyainah rahimahullah, dia berkata, Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah pernah berkata, sesungguhnya dunia itu adalah sesuatu yang hina, dan semua orang yang suka keinahan akan mencarinya. Dan yang lebih hina lagi adalah jika orang tersebut mengambilnya dengan cara yang tidak sah, mengambil yang bukan haknya, dan menginfakkannya ke jalan yang tidak pada tempatnya. Dari Abu Isa Al-Khurasani dari Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullahu anhuma, dia berkata, janganlah kalian banyak berkawan dengan orang-orang yang zalim, kecuali dalam hati kalian harus mengingkari apa yang mereka lakukan, agar amal dan perbuatan kalian yang baik tidak menjadi luntur karenanya. Dari Ali bin Zaid dari Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullahu anhuma, dia berkata, tidak ada yang lebih mudah bagi setan untuk menggoda kecuali melalui perempuan. Kemudian Sa'id berkata kepada kami di mana saat itu umurnya sudah lanjut dan salah satu penglihatannya telah buta, sedang yang tersisa pun sudah kabur penglihatannya karena rabun. Tidak ada sesuatu pun yang lebih aku takutkan daripada perempuan karena fitnahnya, sakit, dan meninggalnya. Dari Abdurrahman bin Harmalah rahimahullah, dia berkata, aku menjenguk Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah di saat dia sedang sakit parah. Saat itu dia sedang melaksanakan sholat zuhur dengan berbaring terlentang dan menggunakan isyarat. Aku mendengar dia membaca wasyamsi waduhaha. Dari Yahya bin Sa'id rahimahullah, dia berkata, ketika Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah sedang mengalami sakaratul maut, dia meninggalkan warisan berupa beberapa uang dinar. Dia berkata, ya Allah, sesungguhnya engkau tahu bahwa aku tidak meninggalkannya kecuali untuk menjaga kehormatan dan agamaku, membayar hutang, ataupun perjuangan Islam. Dari Abdul Hakim bin Abdullah bin Abi Farwa rahimahullah, dia berkata, Sa'id bin Al-Musayyib rahimahullah meninggal dunia di Madinah pada tahun 94 Hijriah pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Pada saat meninggal dunia dia berumur 75 tahun.
Tahun di mana Sa'id rahimahullah meninggal dunia disebut sebagai Sana al-Fuqaha, tahun bagi para ulama fikih, karena pada saat itu banyak ahli fikih yang meninggal dunia. Para ulama fikih yang meninggal dunia pada tahun tersebut antara lain Abu Muhammad Urwa bin Az-Zubair, Abu Bakar ibnu Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisham bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, Zainal Abidin Ali bin Al-Husain Al-Hashimi rahimallahu anhuma, yang merupakan pembesar utama dan ahli zuhud. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada mereka semua.